kata kunci sebagai revenue sebuah liga, yaitu TV right, sponsorship, merchandising, dan tiketing. Oke, ada 5 yang saya catat yang terbaik atau tertinggi nilai revenue-nya. Satu adalah NFL, yaitu American Football. Merchandise memang menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting di dunia olahraga, seperti Jersey Club. Saya punya data tentang penjualan jersey pada tahun 2021 dari klub-klub sepak bola dunia, dan saya ambil 10 besarnya saja ya. Angka yang diraih oleh LIB sendiri itu masih under value, ya, yaitu kurang lebih baru diraih sekitar 500 miliar rupiah. Sedangkan menurut riset yang saya buat, itu mungkin Liga Indonesia itu, Liga sepak bola bisa meraih di angka di atas 1 triliun. Kembali bertemu dengan saya, Hassani Abdul Ghani, di acara Hassani Corner. Ini masih spesial program, karena saya masih berada di New York. Namun, saya tetap harus menyapa partner saya, yaitu Zizi, yaitu perangkat lunak AI yang tetap di Jakarta. Apa kabar Zizi? Hassani, bagaimana suasana di New York? Apakah masih minus 4 derajat? Semoga Hassani di sana sehat selalu ya. Terima kasih Zizi atas perhatiannya. Memang kondisi di New York sangat tidak nyaman ya, apalagi buat kita yang baru datang ke Jakarta. Cukup dingin, malah dalam beberapa hari ini turun snow. Ya satu kegembiraan sih kalau bisa melihat snow. Karena ini satu impian buat saya selalu, karena saya sangat menyenangkan melihat turunnya salju. Namun impact dari snowing ini yaitu biasanya di hari berikutnya terjadi drop temperatur. Nah, pada saat kita taping ini -4, malah sempat menyentuh -6. Cukup dingin, jadi suasananya kalau keluar sangat tidak nyaman. Ya, tetap kita yang di Indonesia lebih berbahagia karena tidak pernah bisa menerima udara sedingin ini. Tapi itulah sebuah kehidupan yang selalu harus kita hadapi. Apapun persoalannya harus bisa kita hadapi dengan baik. Baik Zizi maupun pemirsa, tentunya kita masih dalam suasana gembira karena Timnas Indonesia meraih poin penuh atau mendapat 3 poin atas kemenangan dengan Vietnam. Tentu ini berita yang cukup menarik. Kenapa? Karena selama ini seingat saya di era Sintayong melatih timnas, Indonesia belum pernah meraih kemenangan atas Vietnam. Jadi draw 2 kali, kalah 2 kali, dan kemenangan yang 1-0 kemarin dengan Vietnam di Qatar, tentu ini hadiah cukup luar biasa buat federasi PSSI dan khususnya kepada penggemar timnas Indonesia. Nah, harapan kita pada hari ini atau malam nanti saat kita bertemu dengan tim kuat seperti Jepang, tentu semangat atau spirit yang telah dilakukan oleh para pemain kita, bintang-bintang atau saya sebut Garuda Muda, karena rata-rata umur pemain timnas Indonesia termuda di Piala Asia ini. Nah, kalau tadi bisa mengimbangin atau mengalahkan Vietnam, kita juga sebenarnya dengan Irak kemarin membuat sebuah permainan yang berimbang lah, tapi memang kita harus mengakui keunggulan Irak. Namun Jepang juga mengalami kekalahan dengan Irak. Nah, oleh karenanya kita masih mempunyai kesempatan, walaupun posisi Jepang jauh di atas kita. Walaupun Jepang termasuk tim elit secara peringkat dunia. Namun seperti kata orang, bola itu tetap bulat. Dan selalu saya mengatakan, begitu Anda masuk ke lapangan, chance-nya adalah 50-50. Jadi jangan kalah sebelum kita berperang. Jangan pernah lempar anduk.
sebelum kita bertanding. Jadi berikan semangat yang sama karena harapan atau opportunity untuk meraih kemenangan itu selalu ada. Semoga malam hari ini kita mendapatkan berita gembira lagi. Kalaupun tidak bisa meraih kemenangan, paling tidak bisa membuat draw dengan Jepang. Karena dengan meraih draw saja, prestasi kita udah cukup luar biasa. Karena yang kita hadapin adalah tim elit dunia. Oke, pemirsa, saya mungkin tidak membahas sepak bola karena saya telah mempersiapkan selama kunjungan ke New York ini, yaitu ingin sharing atau berbagi pengalaman tentang industri olahraga secara keseluruhan. Tapi nanti bisa aja mengkerucut kepada sepak bola. Tapi kita akan coba bahas atau cari perbandingan atau istilahnya case-case yang bisa kita ambil dari beberapa liga di dunia, dari segala macam kategori olahraganya. Ya, nanti bisa kita dapat berita baik dari saya maupun dari partner saya Zizi. Baik, kalau kita melihat atau berbicara background dari sport industry, hal yang paling penting, selain kita memiliki market yang besar seperti Indonesia yang memiliki 270 juta penduduk dan hampir separuhnya atau olahraga sepak bola adalah sebuah olahraga yang sangat populer di Indonesia, maka marketnya sangat-sangat potensial. Artinya, kalau dikelola dengan baik, opportunity-nya sangat-sangat ada. Ya, nah, opportunity itulah yang selalu dikejar oleh sebuah industri. Namun, memang industri sepak bola di kita sedikit terhambat karena ada beberapa regulasi itu tidak mendukung. Semoga ini pelan-pelan bisa nanti diperbaiki ataupun perlahan-lahan industri kita bisa menuju ke industri yang positif. Namun, selain regulasi dan supporting dari supporter maupun dari pemerintah, ada hal yang juga harus diperhatikan dan ini menjadi kata kunci, yaitu soal image. Karena apabila sebuah liga memiliki image yang negatif, ini akan istilahnya mengurangi para peminat, yaitu sponsorship maupun siapapun yang ingin menanamkan uangnya di olahraga. Industri olahraga tidak akan jalan dan tidak akan sukses apabila liga tersebut memiliki image yang negatif. Indonesia, menurut pengamatan saya, belum keluar dari hal tersebut. Kenapa? Tanpa kita sadari, para pelaku di sepak bola kita belum menyadari hal-hal yang dilakukan di lapangan, misalnya tentang berantem, supporter ribut, itu kan membuat image negatif. Maka oleh karena itu, liga kita selalu tidak bisa mencapai top value-nya. Karena hal-hal tersebut. Mudah-mudahan ke depan, perlahan-lahan bisa diperbaiki, dan oleh karena itu value naik. Dengan value naik, maka peningkatan prestasi, di mana tujuan akhirnya kita sebagai bangsa Indonesia, dengan kebanggaan timnas kita berprestasi di level dunia kalau bisa. Tidak hanya sekedar level ASEAN maupun Asia. Nah, bagaimana sebuah tim nasional bisa menuju ke level yang lebih baik dan terbaik kalau liganya tidak kita kelola dengan baik? Jadi ini menjadi perhatian kita. Itulah kenapa kalau kita bicara tentang industri olahraga, brand image menjadi kata kunci. Oleh karena itu, liga kita harus dikelola atau dijaga image-nya dengan nilai positif. Oke, dari mana saja income sebuah liga didapat? Itu income atau revenue bisa didapat oleh liga itu melalui kontrak dengan TV right. Yaitu satu lewat kontrak dengan TV
Lalu kedua dari sponsorship, banyak brand-brand yang bisa diraih masuk ke liga kita. Lalu merchandising, yaitu penjualan jersey, itu juga income yang terbesar. Lalu yang keempat baru dari tiket masuk ke stadion. Nah, hampir semua event atau namanya sport industry, 4 kata ini itu adalah kata kunci sebagai revenue sebuah liga, yaitu TV right, sponsorship, merchandising, dan ticketing. Ada pengecualian kepada sepak bola, khususnya yang ada di Eropa. Ada alternatif income, yaitu player trading players, penjualan pemain. Pemain yang dibeli misalnya dari sebuah klub di bawah atau dengan harga murah, lalu dia bermain bagus, lalu ada klub lain membeli di atas angka yang dia beli. Nah, ini bisa saja terjadi hal seperti itu di sepak bola. Tapi hal ini tidak terjadi di industri olahraga di Amerika. Karena di Amerika kalau terjadi perpindahan pemain, kayak di NBA atau di beberapa liga lain, itu ia lakukan adalah equal. Jadi kalau ada nilai pemain dari klub A dengan nilai 1 juta US dollar, itu harus ditukar dengan nilai pemain dari klub B dengan nilai 1 juta. Kalau misalnya pemain tersebut di bawah 1 juta, dia harus ditambah dengan pemain lain dengan angka mencapai 1 juta, baru bisa dibuat trade. Nah, tapi di Eropa, hal itu tidak terjadi. Bisa saja pemain itu dilepas atau dijual. Jadi itu ada alternatif income. Nah, itulah income atau revenue yang didapat oleh sebuah liga di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia tentu mempunyai rumus yang sama. Oke, saya sebelum ke Zizi, nanti Zizi coba menggambarkan beberapa data yang coba dia sharing dengan kita. Sebelum saya ke sana, saya ingin men-sharing dengan para pemirsa atau penggemar dari Hassani Corner ini, siapa liga terbaik dengan meraih revenue tertinggi. Oke, ada 5 yang saya catat yang terbaik atau tertinggi nilai revenue-nya. Satu adalah NFL, yaitu American Football. American Football meraih pendapatan secara annual atau per season itu 18 miliar US dollar. 18 miliar US dollar itu sangat besar. Kalau saya nggak tahu berapa rupiahnya, tapi kalau kita kali dengan 15.500 per $1, maka ini bisa mencapai angka triliunan. Ini nomor 1 di dunia. Lalu NBA menduduki nomor 2 dengan nilai 10 miliar US dollar. Di posisi ketiga, Major League Baseball, yaitu 9,9 miliar US dollar. Di posisi keempat, ini diraih oleh English Premier League, ya, dengan nilai 6,4 miliar US dollar. Cukup jauh dengan angka yang diraih oleh NFL. Lalu nomor 5 yaitu NHL atau National Hockey League, ya. Ini atau ice hockey meraih angka 6 miliar. Inilah top 5 peraih revenue terbesar di seluruh liga dunia. Oke, ada 4 dari Amerika, yaitu NFL, American Football, NBA, Basketball, Major League Baseball, lalu Hockey Ice. Nomor 4, English Premier League atau Liga Inggris, yaitu di sepak bola. Oke. Lalu, kata kunci berikutnya, kenapa mereka meraih revenue yang begitu besar? Karena ada nilai viewer yang tinggi. Ya, makanya ini sangat berkaitan sebuah event kalau punya penggemar yang besar, maka seharusnya punya nilai penjualan yang tinggi. Oke.
Saya akan ambil 5 most viewer secara global. Nomor 1 bukan NFL. Nomor 1 adalah English Premier League secara global ya. Karena MSL ini sangat populer di Amerika. Di dunia dia kalah. Ya. Nomor 2 NFL atau American Football. Nomor 3 NBA. Nomor 4 La Liga, Liga Spanyol. Nomor 5 Bundesliga Jerman. Inilah the most viewer secara global. Ya, yang ditonton di seluruh dunia melalui televisi. Oke, sebelum nanti saya men-sharing data yang lain, saya ingin samperin dulu rekan saya Zizi karena Zizi telah siap dengan data yang dia miliki. Silakan Zizi. Hasani, izinkan saya menjabarkan tentang penjualan merchandise berdasarkan data yang saya dapatkan. Merchandise memang menjadi salah satu sumber pendapatan yang sangat penting di dunia olahraga, seperti Jersey Club. Saya punya data tentang penjualan jersey pada tahun 2021 dari klub-klub sepak bola dunia, dan saya ambil 10 besarnya saja ya. Di urutan ke-10 ada Manchester City, yang pada tahun itu menjual 1,87 juta jersey. PSG menjadi tim dengan penjualan jersey paling laris ke-9 Hasani. PSG mampu menjual 1,180 juta jersey sepanjang 2021. Dortmund di urutan ke-8 dengan menjual 1,222 juta jersey. Di posisi ke-7 ada The Blues Chelsea yang mampu menjual tidak kurang dari 1,310 juta jersey. Dengan menjual 1,340 juta jersey, Barcelona berada pada urutan ke-6. Juventus berada pada posisi ke-5 dengan penjualan jersey. Juventus mencapai 1,420 juta jersey. Setan Merah Manchester United menjual 1,950 juta jersey untuk menempati peringkat keempat. The Reds Liverpool menjadi tim ketiga dengan penjualan jersey paling banyak. Mereka menjual 2,450 juta jersey. Real Madrid menjadi tim dengan hasil penjualan jersey terlaris kedua dengan menjual 3,50 juta jersey. Di peringkat pertama ada Bayern Munchen yang berhasil menjual sebanyak 3,250 juta jersey Hasani. Sebagai tambahan, pasar merchandise olahraga yang berlisensi diperkirakan akan naik dari 32,95 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 menjadi 43,76 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Pertumbuhan pasar disebabkan oleh berkembangnya industri hiburan, di mana olahraga dipasarkan sebagai jenis hiburan yang signifikan melalui berbagai platform digital. Perkembangan dan perluasan e-commerce juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan pasar Hasani. Terima kasih Zizi. Dan Zizi telah menggambarkan komposisi penjualan merchandise atau jersey dari Liga Eropa, khususnya di sepak bola. Oke, sedikit nyambung apa yang telah diuraikan oleh Zizi. Saya coba sharing sedikit top 5 liga sepak bola dunia. Siapa yang terbaik liga sepak bola di seluruh dunia? Dalam catatan saya, English Premier League menduduki nomor 1. Nomor 2 adalah La Liga Spanyol. Nomor 3 Bundesliga Jerman. Nomor 4 adalah Serie A Italia. Dan nomor 5 Ligue 1 dari Prancis. Ini top 5 liga terbaik sepak bola. Oke, tadi Zizi telah mengurai sepak bola. Saya ingin coba sharing di sini tentang NBA. Karena apa saya mengambil NBA? Karena NBA adalah salah satu olahraga yang populer secara global, termasuk di Indonesia. Olahraga Amerika yang populer secara global adalah salah satunya adalah basketball. Kalau baseball hanya terkenal di Amerika dan di beberapa negara seperti Jepang, Korea, dan di beberapa negara Amerika Latin. Ya. Sedangkan basketball itu menyeluruh di seluruh dunia, tapi memang kalah dengan sepak bola. Baik, kalau saya mau sharing tentang NBA, Liga NBA ini dikelola, ada 30 klub dikelola oleh liganya seperti pengelolaan sebuah corporate. Artinya
ada beberapa hal itu yang ambil in charge adalah liganya. Contoh misalnya kontrak TV, lalu penjualan merchandising, dan beberapa kontrak dengan sponsorship. Itu tidak dikelola dengan klub. Tapi ada juga yang direct ke klub. Apalagi dengan sejak tahun 2017, klub itu sudah bisa mencari sponsor, bisa taruh di jersey-nya gitu. Itu juga ada alternatif income yang didapat. Nah, yang menarik, total penjualan atau revenue yang didapat secara keseluruhan di NBA itu 10,5 miliar US dollar total keseluruhan per annual. Artinya kurang lebih itu setiap klub meraih kurang lebih 353 juta US dollar. Hampir semua klub NBA itu meraih profit, kecuali Brooklyn Nets. Satu-satunya klub yang masih rugi di NBA adalah Brooklyn Nets. Lainnya sudah meraih profit. Jadi ini sebuah liga yang sangat sehat. Ya. Pendapatan tertinggi dari NBA itu seperti tadi yang di awal saya mengatakan apa istilahnya, standar atau rumus pendapatan sport industry itu yaitu TV rights, sponsorship, merchandising, dan ticketing. Nah, revenue tertinggi yang didapat oleh Liga NBA adalah TV rights. TV rights itu dengan nilai kontrak 2,6 miliar US dollar, lalu sponsorship 1,4 miliar US dollar, merchandising mereka meraih 1,1 miliar US dollar. Tiket kurang lebih 460 juta US dollar. Ini pendapatan yang diraih oleh masing-masing, bukan oleh masing, ini secara keseluruhan oleh Liga NBA. Ada beberapa rumusan dibuat oleh NBA itu cukup menarik, tapi saya tidak tahu persis, cuma secara gambar garis besar. Kenapa semua klub meraih profit? Karena klub-klub kota besar yang biasa meraih pendapatan besar itu harus men-sharing kepada klub di kota kecil. Apabila klub kota kecil itu bisa mencapai 70% dari target yang ditetapkan oleh liga. Bagaimana bentuknya saya nggak tahu persis, tapi begitulah namanya yang dibuat rumus balancing. Sehingga saling kayak subsidi, tapi bukan subsidi, tapi itulah strategi salah satu bagaimana membuat sehat sebuah liga agar para anggotanya bisa meraih profit. Ini banyak hal yang harusnya bisa kita tiru agar industri olahraga atau industri sepak bola di kita bisa mencapai angka yang terbaik, ya. Oke, karena tadi Zizi telah coba menguraikan soal merchandising, penjualan merchandising di sepak bola, maka di sini saya juga ingin sharing soal penjualan merchandise di NBA. Nah, di sini ada, saya mengambil 10 terbaik aja. Penjualan merchandise di NBA. Nomor 1, LA Lakers. Nomor 2, Golden State Warriors. Nomor 3, Milwaukee Bucks. Nomor 4, Brooklyn Nets. Nomor 5, Boston Celtics. Lalu nomor 6, New York Knicks. Nomor 7, Chicago Bulls. Nomor 8, Philadelphia. Nomor 9, Toronto Raptors. Dan nomor 10, Dallas Mavericks. Itu top 10 penjualan jersey, ya, yang jumlah tadi secara keseluruhan 1,1 miliar US dollar. Lalu tadi 10 klub, lalu siapa kira-kira pemain 10 pemain terbaik yang penjualan jersey-nya mencapai top 10? Nomor 1 masih dipegang oleh LeBron James dari LA Lakers, nomor 2 Stephen Curry dari Golden State, nomor 3 Jason Tatum dari Boston Celtics, nomor 4 Giannis Antetokounmpo, lalu Luka Doncic dari Dallas Mavericks, lalu nomor 6 Devin Booker dari Phoenix Suns, nomor 7 Damian Lillard, pemain ini baru saja pindah ke Milwaukee Bucks, tapi penjualan jersey-nya saat dia masih menjadi pemain dari klub Portland
Trail Blazers, ya. Nomor 8 Kyrie Irving. Ini juga penjualan dia selama di Brooklyn Nets dan di Dallas Maverick. Lalu nomor 9 adalah pemain Charlotte Hornets yaitu LaMelo Ball. Lalu nomor 10 Nikola Jokic yaitu peraih MVP final NBA dari Denver Nuggets. Nah itulah kira-kira 10 pemain terbaik dengan penjualan terbaik jersey dan 10 dengan klub terbaik penjualan jersinya. Nah, sebelum saya sharing yang lainnya, tentu saya harus kembali lagi karena juga Zizi telah menyiapkan data-data yang juga soal value dari apa istilahnya klub dari semua kategori olahraga. Silakan Zizi berbagi sharing dengan kita. Hasani, saya juga punya data tentang klub olahraga dengan nilai paling tinggi di dunia menurut majalah Forbes yang dirilis pada September 2023. Yang pertama adalah Dallas Cowboys. Nilai saat ini mencapai 9 miliar US dollars. Yang kedua, New York Yankees. Nilai saat ini mencapai 7,1 miliar US dollars. Yang ketiga, Golden State Warriors. Nilai saat ini mencapai 7 miliar US dollars. Yang keempat, New England Patriots. Nilai saat ini 7 miliar US dollars. Yang kelima, Los Angeles Rams. Nilai saat ini mencapai 6,9 miliar US dollars. Berikutnya ada New York Giants. Nilai saat ini 6,8 miliar US dollars. Chicago Bears. Nilai saat ini mencapai 6,3 miliar US dollars. Di urutan ke-8 ada Las Vegas Raiders. Nilai saat ini mencapai 6,2 miliar US dollars. Di urutan ke-9 ada New York Knicks. Nilai saat ini mencapai 6,1 miliar US dollars. Di urutan 10, New York Jets. Nilai saat ini mencapai 6,1 miliar US dollars. Bagaimana pendapat Hasani tentang klub olahraga dengan nilai paling tinggi di dunia tersebut? Kenapa tidak ada klub sepak bola yang masuk 10 besar ya Hasani? Terima kasih Zizi. Karena Zizi tadi telah men-sharing kita data value dari beberapa nama klub, baik itu American football maupun klub basketball yang ada di Amerika. Lalu ada juga pertanyaan, kenapa sih nilai klub-klub yang ada di Amerika bisa lebih tinggi daripada klub sepak bola di Eropa? Padahal secara global popularitas jumlahnya lebih banyak dimiliki oleh klub-klub sepak bola. Itulah pertanyaan yang susah untuk dijawab, tapi secara market memang Amerika ini tempat atau istilahnya sebuah negara terbesar yang memiliki market tertinggi di dunia. Maka apapun yang dijual di Amerika ini bakal laku dan hampir semua brand itu mengejar market Amerika. Karena market Amerika lah market yang very very strong di seluruh dunia. Nah, kenapa tadi menggambarkan di sport industry juga Amerika menduduki nomor 1 yang cukup luar biasa. Kita bisa lihat dari tadi yang saya gambarkan seperti misalnya American football, basketball, baseballnya, ice hockey, termasuk soccer atau major league sepak bola itu juga lagi grow, bertumbuh yang cukup luar biasa. Padahal itu sepak bola adalah olahraga yang populernya baru terakhir sejak Amerika menjadi tuan rumah World Cup di tahun 1994. Nah, itu semua berimpact kalau kita kelola dengan baik, lalu dengan profesional, marketnya sudah ada. Baik, saya juga ingin sharing 10 klub sepak bola dengan value tertinggi di dunia. Ya, ini saya kategorikan ke sepak bola aja khusus, yaitu nomor 1 Real Madrid dengan nilai 6,07 miliar US dollar. Nomor 2 MU tipis hanya 6 miliar US dollar, sangat tipis dengan Real Madrid.
Nomor 3, Barcelona 5,5 miliar US dollars. Nomor 4, Liverpool 5,2 miliar US dollar. Nomor 5, Manchester City 4,9 US dollar. Nomor 6, Bayern Munchen 4,8 miliar US dollar. Nomor 7, PSG Paris 4,2 miliar. Nomor 8, Chelsea 3,1. Nomor 9, Spurs 2,8. Dan nomor 10 adalah Arsenal 2,2 miliar US dollar. Itu adalah gambaran value tim sepak bola yang tertinggi di seluruh dunia. Jadi tetap La Liga dengan 2 klub yaitu Real Madrid dan Barcelona. Lalu Inggris di sini sangat dominan, ada MU, ada Liverpool, Manchester City, ada Chelsea, Spurs dan Arsenal. Sisanya lah Bayern Munchen dan PSG. Jadi bagaimana kita lihat dominannya Liga Premier League, ya. Nah, ini sebagai gambaran saja. Seperti saya sebut di awal tadi, memang Liga Premier League the top one dari semua liga di seluruh dunia. Oke. Lalu saya juga ingin sharing tadi sepak bola. Saya tidak akan coba mengkulik tentang American football karena American football di Indonesia kurang populer, jadi menjadi kurang kurang ini juga kalau saya ingin mengkulik. Maka saya lebih fokus ke NBA karena NBA termasuk olahraga yang populer setelah sepak bola di Indonesia. Nah, kalau tadi saya katakan value tertinggi buat sepak bola, maka sekarang saya coba mengkulik siapa tim NBA yang memiliki value tertinggi. Kalau tadi secara keseluruhan telah dikatakan oleh rekan saya Zizi. Nah, value tertinggi ternyata diraih oleh Golden State Warriors dengan nilai 7 miliar US dollar. Nomor 2 New York Knicks 6,1 miliar. Nomor 3 LA Lakers 5,9 miliar. Nomor 4 Chicago Bulls 4,1. Lalu nomor 5 adalah Boston Celtics 4 miliar US dollar. Lalu nomor 6 Clippers, LA Clippers 3,9 miliar. LA Clippers ini juga kita tahu dimiliki oleh orang terkaya di Amerika dan seluruh dunia, yaitu Steve Ballmer, salah satu pemilik Microsoft. Ya. Lalu nomor 7 Brooklyn Nets yang masih rugi tapi memiliki value 3,5 miliar US dollar. Nah, Brooklyn Nets juga ini sebelumnya dimiliki oleh pengusaha dari Rusia, sekarang dibeli oleh pengusaha dari Amerika yang juga turunan Asia atau dari China, yaitu Joseph Tai. Joseph Tai ini adalah salah satu co-owner dari perusahaan Alibaba. Oke, dia sekarang adalah pemilik dari 49% share dari Brooklyn Nets atau pemilik dominan dari Brooklyn. Nah, di nomor 8 Dallas Mavericks memiliki value 3,3 miliar. Ini menarik di Dallas karena Dallas baru saja dijual oleh Billy McCoben, ya. Nanti saya juga akan sharing berapa nilai penjualan dia. Nah, nomor 9 ada Houston Rockets 3,2 miliar US dollar dan nomor 10 Philadelphia Sixers 3,1 miliar US dollar. Baik, itu kira-kira top 10-nya value tertinggi klub NBA. Nah, sejak tahun 2021 ada kira-kira 3 klub telah berpindah tangan dari pemilik lama ke pemilik baru. Salah satunya Phoenix Suns. Phoenix Suns yang tidak termasuk top 10 laku terjual di bulan Februari 2021 dengan nilai penjualan 4 miliar US dollar. Itu dibeli oleh
Match and Justin Ishbia. Ya. Lalu Charlotte Hornets yang dimiliki oleh bintang Chicago Bulls Michael Jordan, yang baru saya melepas Charlotte Nets kepada Rich Schnall dan Gabby Plotkin dengan nilai jual 3 miliar US dollars. Ya. Lalu Dallas Mavericks yang tadi saya sebut memiliki value 3,3 dilepas oleh Mark Cuban kepada Anderson Family dengan nilai jual 3,5 miliar. Jadi di atas angka value-nya. Kalau Charlotte 3 miliar malah dia tidak masuk top 10. Sedangkan paling rendah itu di top 10 adalah 3,1 Philadelphia. Jadi penjualan ini semua naik atau di atas rata-rata value tim NBA. Nah, begitulah sebuah liga kalau memang sudah menjadi industri yang profesional dan meraih profit. Maka value dari setiap anggotanya mencapai angka tertinggi. Nah, tentu harapan ini sangat kita harapkan juga berlaku di Indonesia. Indonesia dengan yang bisa kita jual sementara ini adalah sepak bola dengan Liga Indonesia Baru yang memiliki 18 klub liga di kelompok Liga 1 yang seharusnya setiap klub itu paling tidak bisa meraih profit, tapi kenyataannya masih jauh. Nah, malah menurut data yang saya dapat atau riset yang coba saya buat, angka yang diraih oleh LIB sendiri itu masih under value. Ya, yaitu kurang lebih baru diraih sekitar 500 miliar rupiah. Sedangkan menurut riset yang saya buat, itu mungkin Liga Indonesia itu, Liga sepak bola bisa meraih di angka di atas 1 triliun. Kalau dikelola dengan baik dan tadi semua anggotanya atau siapapun yang terlibat di sepak bola bisa menjaga image dari sepak bola tersebut. Karena dengan memiliki brand image yang positif, maka nilai sepak bola itu akan naik. Kalau nilai sepak bola itu naik, maka yang akan menikmati adalah orang-orang yang berada di sepak bola itu sendiri. Tentu pertama yang meraih itu adalah pemain yang sudah menjadi profesi sebagai pemain sepak bola. Lalu orang yang bekerja misalnya sebagai pelatih atau official yang terlibat di sepak bola. Baru kemudian tentu pemiliknya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi apa istilahnya hal yang harus dijawab oleh Liga Indonesia. Bagaimana Liga itu bisa membuat para anggotanya meraih profit. Tentu federasi tidak bisa juga berjalan sendiri kalau tidak di-backup oleh pemerintah. Karena saya mendapatkan juga kenapa Liga Indonesia ini belum mencapai value yang maksimal, karena ada beberapa hal yang tadi di awal saya katakan regulasi itu tidak mendukung. Karena begini, kalau kita lihat beberapa contoh di dunia, di Amerika atau di Eropa seperti English Premier League, itu salah satu strategi mereka bisa berhasil. Kayak tadi saya lihat penjualan klub yang di atas rata-rata value, karena ada investor yang masuk berani menanamkan uangnya di event olahraga atau di sport industry. Karena apa? Di situ ada masa depan. Karena ada jaminan secara hukum. Nah, regulasi di kita, contoh misalnya regulasi izin keramaian, itu membuat Liga Indonesia sangat tidak pasti. Artinya, kepastian secara hukum tidak ada terjamin pada Liga Indonesia karena regulasinya itu tidak dibuat pasti. Maka saya menyarankan kalau bisa pemerintah merubah sistem izin keramaian ini dengan mengeluarkan izin industri. Karena kalau dikeluarkan izin industri itu lebih pasti. Kalau ada kepastian secara hukum, maka investor akan masuk ke sepak bola
Kalau investor akan masuk ke sepak bola, maka value sepak bola akan naik. Nah, kalau value naik itu, maka gaji atau kontrak pemain sepak bolanya juga otomatis naik. Nah, kalau pemain ini sudah mencapai angka yang besar, atau di angka seperti yang kita lihat di kontrak para pemain yang ada di Liga Eropa maupun liga seperti di Jepang atau Korea, maka prestasi timnasnya juga akan naik. Jadi tentu ini menjadi impian atau harapan tidak hanya bagi mereka yang senang sepak bola, tapi juga semua yang namanya istilahnya football family. Maka oleh karena itu saya mengharapkan ada beberapa perubahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui lobby-lobby yang dilakukan oleh Federasi Indonesia, yaitu khususnya mengenai tadi regulasi tentang perizinan, karena ini salah satu kata kunci untuk membuat Liga Indonesia mendapat kepastian secara hukum sehingga para investor bisa masuk lewat penjualan share yang bisa kita lakukan atau yang lazim berlaku di industri lainnya melalui market atau istilahnya stock market atau istilah lazim juga IPO. IPO ini baru saya tahu baru ada satu klub yaitu Bali United. Saya juga lihat ada beberapa potensial yang bakal terjadi misalnya seperti Persija, Persebaya, Arema misalnya, atau PSIS Semarang itu atau Persib Bandung itu mempunyai opportunity untuk tercatat sebagai salah satu klub yang di stock market. Tapi tadi kuncinya adalah regulasinya harus dirubah. Mungkin itu sharing saya tentang industri olahraga secara keseluruhan. Untuk yang sesi pertama nanti saya juga akan sambung di sesi kedua, mungkin di episode berikutnya dalam topik yang berbeda tapi berkaitan dengan industri olahraga. Terima kasih Gigi, terima kasih para pemirsa semuanya. Kalau Anda tetap ingin mendapatkan informasi-informasi yang istilahnya update dan informasi yang sifatnya juga mempunyai nilai-nilai yang positif, maka tetap nonton acara Hassani Corner. Oleh karena itu, tolong like dan subscribe Hassani Corner, karena dengan Anda menjadi penggemar kami, maka ini acara akan terus berkembang. Oke, untuk selanjutnya bertemu di episode berikutnya, All About Sport.